Halo semuanya, balik lagi ke channel yang seadanya ini. Kali ini gue nggak ngebahas Tensura lagi. Di sini gue bakalan ngebahas Kumo Desuga, yaitu light novelnya di volume 6. Dan kebetulan ini adalah kelanjutan dari animenya. Nah, jangan lama-lama lagi, langsung kita gasken. 私さ、せっかく悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょう。だって君、弱いもん。 Di awal volume 6, kita dijelaskan sejarah manusia yang mencatatkan kemunculan Nightmare pertama kali. The Nightmare of the Labyrinth, selanjutnya disebut sebagai The Nightmare, adalah monster laba-laba berbahaya yang diperkirakan kelas legendaris. Penampakan Nightmare pertama kali yang dilaporkan adalah pada tahun 841 kalender kerajaan di labirin besar Elroy. Ketika perilaku abnormal pecah di antara monster di labirin, Oz meminta bantuan sekutu mereka di Kekaisaran Red Sun dalam menemukan dan menyelesaikan sumber masalah. Menerima permintaan itu, Kekaisaran mengirim sekelompok kesatria ke labirin untuk menyelidiki di mana mereka pada terjadinya Nightmare. Berdasarkan panggilan penilaian yang dibuat oleh pemandu labirin dan kapten kesatria, pasukan ini segera mundur tanpa terlibat dalam pertempuran. Tidak lama kemudian, kapten kesatria meminta bala bantuan. Sebagai tanggapan, Kekaisaran mengirim pasukan elit yang dipimpin oleh kesatria yang dipanggil Buirimus. Tim terlibat dalam pertempuran dengan Nightmare hanya menyisakan Buirimus hidup. Kemudian Nightmare muncul di luar labirin besar Elroy. Itu menghancurkan benteng Elroy di Oz. Untuk beberapa waktu setelah itu, keberadaannya tidak diketahui. Tepat di sekitar periode waktu ini, seorang ratu Taratek menembus batuan dasar dan muncul dari labirin besar Elroy seolah dipanggil oleh Nightmare. Ratu hutan hancur Mtwin dengan serangan napas tunggal, lalu kembali ke labirin. Hubungan persis antara tindakan ratu ini dan Nightmare tidak diketahui. Penampakan Nightmare berikutnya terjadi pada tahun berikutnya, kalender kerajaan 842. Muncul di daerah Keren, Kabupaten Sariela. Setelah membuat sarang di dekat kota di pusat Keren Country, Nightmare tinggal di sana selama beberapa waktu. Selama tinggal, adapun yang mengklaim Nightmare menyembuhkan penduduk desa yang sakit atau terluka, membantai para perampok yang sedang merajalela pada waktu itu, dan mengusir monster-monster terdekat. Manusia yang mendapat manfaat dari ini menyamakan Nightmare dengan Divine Beast Dewi, seekor legenda mitos, dan mulai menyebarkan pujian monster di seluruh Sariela, mungkin sebagai bentuk propaganda. Perilaku ini adalah perubahan total dari penghancuran Nightmare dari kekuatan elit kekaisaran dan penghancuran benteng di Oz. Namun, berdasarkan fakta bahwa warga yang tinggal di dekat Nightmare untuk waktu yang lama tidak dirugikan, dikombinasikan dengan keberadaan pernyataan resmi oleh mantan penguasa wilayah tersebut, sebagian besar percaya bahwa kisah peristiwa ini benar adanya. Sekitar waktu inilah Oz mempermasalahkan Sariela. Oz menyatakan bahwa Sariela tidak dapat dimaafkan untuk menyembah Nightmare sebagai makhluk ilahi. Setelah itu telah menyebabkan kerusakan langsung pada Oz dan menuntut mereka menyerahkan monster itu. Sariela menolak permintaan ini. Ketegangan antar negara meningkat menjadi pengikut firman Tuhan. Kerajaan Oz selalu mengadakan permusuhan terhadap Sariela yang menyembah Dewi. Tetapi insiden ini menyebabkan hubungan mereka memburuk sekaligus. Lebih buruk lagi, diplomat yang telah dikirim untuk bernegosiasi tentang Nightmare tiba-tiba meninggal karena alasan yang tidak dapat dijelaskan. Ada orang-orang yang percaya bahwa mimpi buruk atau Nightmare bertanggung jawab atas kematian. Tetapi, kebenaran klaim ini tidak dapat ditentukan. Lainnya menyarankan bahwa Sariela membunuh diplomat. Dengan insiden ini, sebagai pukulan terakhir, negara-negara pun berperang. Pertempuran itu terjadi di dataran Zatona dan sekarang dikenal sebagai tragedi Zatona. Sariela memiliki kekuatan 42.000 tentara.
Oz memiliki cadangan dari kekaisaran dan negara-negara lainnya yang mengikuti firman Tuhan dengan total 53.000 tentara. Pada kesempatan ini, Nightmare mengikuti pasukan Sariella ke dataran Zatona sebagai sekutu dan melancarkan serangan sihir terhadap pasukan Oz. Dikatakan bahwa serangan ini melenyapkan 10% dari pasukan aliansi Oz. Karena mereka benar-benar dilenyapkan, tidak ada mayat yang tersisa, menunjukkan skala dan kekuatan serangan Nightmare. Serangan tunggal ini menghancurkan moral aliansi Oz, menempatkan mereka pada posisi yang tidak menguntungkan. Namun, tidak ada catatan lebih lanjut di tanah mereka tentang apa yang terjadi di tragedi Zatona. Medan perang berada dalam kekacauan, dan yang lebih penting ada sangat sedikit yang selamat, yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sehingga tidak mungkin untuk mencatat kebenaran dalam sejarah mereka. Ada yang mengatakan Nightmare mulai menyerang tanpa pandang bulu, sementara yang lain mengatakan itu melawan sesuatu atau orang lain. Tetapi kenyataan situasinya tidak jelas. Yang diketahui dengan pasti adalah amukan Nightmare yang mengakibatkan kerugian besar bagi kedua pasukan. Kembali ke anime episode akhir yang dimana mereka melakukan perjalanan ke ibu kota Sariella. Di suatu hari yang dimana cuacanya sangat cerah dan anginnya sepoi-sepoi, ada seorang bayi vampir yang mengetuk pintu kematian. Dia adalah reinkarnasi sama seperti yang lainnya, dan sebagai bonus, dia juga vampir leluhur. Untuk statistiknya bisa dilihat di layar. Nama Sophia, Human Vampire level 1 Keren atau Shoko Negishi nama aslinya. HP 23/37, MP 3/62. Perincian 19/86, SP 0/86, defensif rata-rata kemampuan 41, ofensif rata-rata status kemampuan 34, rata-rata sihir kemampuan 59, kemampuan perlawanan kecepatan rata-rata 61, kemampuan 33, skill vampir level 2, badan tidak mati, HP auto pemulihan MP level 1, pemulihan level 4, kecepatan level 2, MP dikurangi kecepatan pemulihan SP, SP dikurangi kekuatan sihir konsumsi level 3, konsumsi level 3, persepsi level 3, kekuatan sihir kehadiran perang sihir, perang mental operasi level 3, deteksi level 4, steal level 4, silence level 2, keen control level 1, telepati level 7, concentration level 5, aritmatika memory level 3, paralel memproses level 2, berpikir level 5, prediksi level 2, appraisal level 3, water magic level 1, ice magic level 1, root resistance level 1, kondisi status resistensi ketakutan, penglihatan malam, resistensi level 5, level 7, 5 sense life level 2, magic mesh level 3, seketika peningkatan level 4, persisten level 4, strength level 2, solidity level 2, pengguna teknik level 3, protection level 3, running level 2, speed level 4, N% I sama dengan W, point skill 73.800, title vampir, progenitor, origanitor, full feeder. Apa itu N% I sama dengan W? Itu semacam keterampilan misterius yang dimiliki oleh reinkarnasi dari bumi. Itu kemudian terungkap dalam seri keterampilan yang memungkinkan reinkarnasi untuk mentransfer kekuatan, ingatan dan jiwa kehidupan mereka sebelumnya ke dalam tubuh baru. Oke, lanjut ke cerita. Sophia masih bayi, namun statusnya sudah menyaingi makhluk lemah. Dia memiliki banyak skill juga. Lalu Kumoko pun bertugas untuk mendidik Sophia. Jadi Kumoko mengajaknya berjalan dengan cara melilitkan benang ke badan Sophia untuk meningkatkan statistik fisik dan skillnya. Secara fisik, Sophia masih bayi, jadi walaupun hanya dibodohi adalah latihan yang cukup signifikan baginya, yang berarti statistik dan skillnya akan naik pada tingkat yang layak. Kumoko meminta Sophia menggunakan point skill untuk mendapatkan sihir air dan es sihir untuk sesuatu dipraktekkan. Plus, dia juga menggunakan magic warfare saat dia berjalan untuk meningkatkan statistik sihirnya. Saat itu, mereka sedang menuju ibu kota Sariella.
Tetapi mengingat fakta bahwa Kumoko sekarang setengah manusia, setengah laba-laba, Arachne, dan semua, dia yakin bahwa kedatangannya akan menyebabkan keributan besar. Pelayan setia vampir merah juga seorang vampir, jadi akan ada masalah jika orang mengetahuinya. Kelompok kecil aneh itu mulai bepergian bersama setelah pemberontakan di kota yang ayah Sophia jalankan. Singkatnya, wilayah ayahnya kalah perang melawan negara tetangga dan kota itu pun jatuh. Kemudian banyak hal yang lain terjadi dan mereka berempat akhirnya bergabung bersama. Sariella di sisi lain mengikuti agama yang memuja seekor laba-laba tertentu sebagai divine beast. Kemudian mereka memiliki sesama pengelana yang lain, yaitu Raja Iblis Ariel. Dia adalah Raja Iblis dan mereka dulu musuh bebuyutan. Jadi, mengapa mereka bisa bersama? Jadi gini, pada saat pertempuran mencapai apa yang pada dasarnya merupakan jalan buntu, di mana tidak ada di antara mereka yang bisa menyentuh yang lain. Jadi mereka menemukan cara ini. Mereka bisa saling mengawasi. Tepat sekali, pertarungannya dengan Raja Iblis belum berakhir. Mereka berdua mengawasi dan menunggu kesempatan. Jadi, ini lebih seperti gencatan senjata sementara, atau yang bisa kita kira menyebutnya sebagai perang dingin. Bagi Kumoko, dia tidak bisa mengalahkan Raja Iblis kecuali dia menjadi jauh lebih kuat. Di sisi lain, Raja Iblis tidak tahu rahasia di balik kuasai keabadian Kumoko, dan dia ingin mencegah pasukannya mengambil lebih banyak korban. Pada akhirnya, mereka dengan enggan menyetujui gencatan senjata. Meskipun ketika Raja Iblis awalnya mengusulkan perjanjian ini, kuasi keabadian Kumoko agak dibatasi. Jadi Kumoko tidak benar-benar punya pilihan selain setuju. Rahasia untuk keabadian Kumoko adalah kombinasi dari skill keabadian yang sebenarnya dan teknik kebangkitan telurnya, di mana dia menggunakan skill bertelur dan kemudian mentransfer. Kesadaran menjadi telur sebagai semacam reinkarnasi semu. Akibatnya, Kumoko pada dasarnya tidak bisa dibunuh. Skill keabadian, seperti namanya, membuatnya sehingga dia tidak bisa mati dalam sistem dunia ini. Namun, ada beberapa celah untuk aturan itu. Itu sebabnya dia menambahkannya dengan kebangkitan telur. Bahkan, jika sesuatu melewati skill keabadian dan menghancurkan tubuhnya, dia dapat meninggalkan tubuh itu dan dihidupkan kembali. Dengan combo ini, di tempatnya dia hampir tidak bisa mati. Namun, ketika Raja Iblis menyarankan gencatan senjata, Kumoko sudah menggunakan semua telurnya pada saat itu. Jadi dia tidak bisa menggunakan kebangkitan telur. Selain itu, Raja Iblis memiliki cara untuk menyiasati skill keabadian si Kumoko. Untungnya, dia berhasil membuat beberapa telur baru setelah itu, jadi dia tidak perlu khawatir terbunuh lagi. Meskipun demikian, ada keuntungan tertentu untuk bekerja dengan Raja Iblis. Kumoko tak sabar ingin Raja Iblis Ariel ada di pihaknya dalam pertempuran melawan elf tepatnya. Alasan Kumoko mulai nongkrong di kota Ayah Sophia di tempat pertama adalah bahwa dia menemukan elf yang menargetkan bayi itu. Atau tepatnya, karena tampaknya setiap pikiran paralel, dia membenci elf karena suatu alasan. Mereka semua memakan jiwa Mother beberapa waktu lalu, dan sepertinya mereka akhirnya menyerap beberapa pikiran dan ingatannya juga. Bagaimanapun, dia akhirnya bertarung sampai mati melawan elf. Ini bernama Potimas yang menyerang bayi pengisap darah. Potimas sangat jahat dan kuat, dan ternyata juga robot. Dan entah bagaimana menonaktifkan skill dan statistik dari Kumoko pun bisa. Jika Raja Iblis tidak menerobos ke tengah, Kumoko mungkin dalam situasi yang berbahaya. Dan karena dia sekarang bepergian dengan Sophia yang berpotensi akan menjadi sasaran Potimas lagi, Kumoko tidak bisa mengatakan dia keberatan memiliki Raja Iblis di sekitar untuk melindunginya. Ariel tampaknya membenci para elf juga, atau lebih tepatnya, mungkin karena dia membenci para elf yang dibenci oleh Mother. Jika sesuatu Potimas muncul, dia memungkinkan besar yang melawannya atas kemauannya sendiri. Ada satu alasan Kumoko memberontak terhadap Raja Iblis adalah karena Mother menggunakan skill kin kontrolnya
untuk mencoba memanipulasi Kumoko. Pada akhirnya, begitu para Realmins Kumoko telah menggerogoti jiwanya, dia bisa menghabisinya sendiri. Raja Iblis datang untuk berurusan dengannya sebagai tanggapan atas panggilan Mother yang tertekan. Tetapi ketika salah satu pikiran paralel Kumoko yang sebelumnya adalah otak tubuh mulai melukai jiwanya juga, ia mendapatkan alasan pribadinya sendiri untuk melawan Kumoko. Tapi sekarang, entah bagaimana, Raja Iblis sepertinya menyatu dengan otak tubuh Kumoko yang dulu. Tampaknya itu adalah hasil dari pertarungannya melawan ancaman asimilasi saat jiwanya dimakan. Jadi sekarang, sementara dia pada dasarnya masih Raja Iblis jauh di lubuk hati, dia adalah makhluk baru yang mewarisi pikiran dan kehendak dua entitas. Karena mereka menyatu, dia tidak perlu takut diambil alih lagi. Jadi itu berarti dia tidak punya alasan lagi untuk menyerang Kumoko. Meski begitu, mereka masih menyimpan dendam satu sama lain. Nah, Kumoko itu siapa sih sebenarnya? Mari kita bahas sedikit. Jika kalian berpikir bahwa Kumoko adalah Wakabahiro, maka kalian salah. Kumoko tidak lain yaitu laba-laba yang ada di kelas Wakabahiro dan ikut tertransfer ke dunia lain. Ia mempunyai ingatan sosok Wakabahiro yang berhubungan dengan sekolah, seperti dirinya yang sering ditindas oleh teman-teman sekelasnya. Wakabahiro merupakan sosok dewa di dunia lain yang dianggap sebuah game olehnya. Di dunia lain itu, dia dikenal sebagai D. Ia juga menganggap bahwa alur kehidupan Kumoko menarik perhatiannya, yang tidak lain yaitu Kumoko yang hanya laba-laba biasa dapat menembus sosok dewa super kuat yang bahkan dapat membinasakan pahlawan dan partinya dalam sekejap mata. Selanjutnya kita melihat sudut pandang dari Sophia. Bagi yang mengingat dirinya pada saat itu menjadi Negishi Shouko, yang mana di kehidupan itu Sophia seringkali dibilang jelek dan menyeramkan. Waktu di SMP, Sophia sering dijuluki gadis vampire, dan pas SMA dijuluki gadis horor. Bagi Sophia, itu adalah kehidupan yang sangat pahit dan tidak menyenangkan. Tapi ada salah satu orang yang selalu disanjung-sanjung oleh kebanyakan pria. Dia adalah Wakabahiro. Bagi Sophia, Wakabahiro adalah sosok yang diinginkannya. Bahkan semua gadis-gadis lain menyatakan hal yang sama. Sifat iri Sophia juga berlangsung ke dunia baru ini, karena semua yang diinginkan Sophia ada di dalam sosok Wakabahiro. Dia tetap memiliki wajah yang cantik dan tetap memiliki kekuatan yang besar. Dalam hati Sophia, dia mengeluh kenapa Kumoko memperlakukannya dengan mengerikan. Maksudnya di pelatihan ya. Contohnya disuruh jalan sendiri dan dikasih makan makanan yang beracun, padahal dirinya masih bayi. Walaupun Ariel sudah menjelaskannya bahwa itu adalah untuk kegiatan latihan Sophia. Di awal-awal Sophia memang memiliki sifat iri yang besar terhadap Kumoko atau si Wakabahiro yang dimaksud oleh Sophia. Nah, tadi kan mereka melakukan perjalanan. Sekarang mereka akhirnya tiba di ibu kota Sariela. Tapi Kumoko ditinggalkan di hutan karena tidak mungkin dia bisa masuk ke kota dengan wujud seperti itu, sambil ditemani oleh dua boneka Taratek. Hanya Ariel, Sophia dan Mera yang memasuki kota dengan menggunakan penutup kepalanya. Dan sekarang kita melihat dari sudut pandang Mera Zopis. Setelah mereka sampai di kota, akhirnya mereka menyewa penginapan. Mera merasa lega karena Sophia bisa tidur dengan nyaman. Mera juga sempat bertanya ke Ariel yang sedang duduk-duduk, mengapa Ariel sangat baik padanya dengan Sophia. Ariel menjawab, karena itu semua demi Kumoko, agar Kumoko bisa menjadi rekannya. Karena Kumoko merasa bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa si Mera dan Sophia, walaupun tidak semua konflik disebabkan oleh Kumoko, karena secara tidak langsung dia hanya dijadikan sebagai kambing hitam. Biarpun Ariel membantunya tidak secara tulus, tapi dia sangat berterima kasih karena telah membantunya. Namun, pada saat momen seperti itu, Mera merasa bahwa Ariel adalah sosok yang sangat baik. Contohnya, Ariel mengajak Sophia dan Mera ke kota, karena dia paham kalau saat ini Mera harus meminum darah manusia.
Sebagai yang kita tahu bahwa Mera telah menjadi vampir yang diakibatkan oleh Sophia yang menggigitnya di anime episode yang mereka melawan Potimas. Di sepanjang perjalanan mereka ke ibu kota, Mera hanya meminum darah monster, yang dimana itu hanya mengatasi rasa haus yang sedikit. Karena kalau dia tidak meminum darah manusia, tubuhnya akan melemah dan kekuatannya akan mengalami keturunan. Saat ini Mera juga lemah kalau terkena sinar matahari. Tapi untung saja Kumoko membuatkannya kostum yang bisa melindunginya dari sengatan matahari. Pada saat malam hari tiba, Mera pun berkeliaran ke kota untuk mencari darah manusia. Dan saat itu, tiba-tiba ada seorang petualang yang berjalan sendirian di gang. Mera juga merasakan kalau wanita itu cukup bagus dan cukup kuat. Setelah mengikutinya, Mera langsung menyergap wanita itu dan menatapnya dengan mengeluarkan kekuatan hipnotisnya. Tapi, wanita itu bisa melepaskan hipnotisnya dan langsung menancapkan pedang ke tubuh Mera. Namun, Mera yang seorang vampir memiliki kekuatan regenerasi yang cukup tinggi dan fisiknya melebihi kebanyakan manusia. Dan si Mera pun melancarkan serangannya lagi yang lebih kuat. Dan akhirnya, Mera pun bisa menghisap darah dari petualang itu. Saat itu Mera merasakan kekuatannya meningkat drastis. Tapi si Mera juga mengendalikan dirinya agar tidak membuat wanita itu sampai mati karena kehabisan darah. Dengan keadaan wanita itu yang masih terkena pengaruh hipnotis, Mera memerintahkannya untuk melupakan semua kejadiannya saat itu. Lalu setelah itu Mera pun kembali ke penginapan. Tapi dia merasa bersalah terhadap wanita itu. Sambil menatap wajah Sophia yang tertidur lelap, Mera terus meminta maaf kepada wanita itu di dalam hatinya. Nah, sampai segini dulu untuk video kali ini atau untuk pembahasan light novel volume 6 ini. Mungkin kita akan lanjut di episode selanjutnya. Masih banyak yang mau dibahas. Kenapa gua ngambil di volume 6? Karena volume 6 adalah kelanjutan dari animenya langsung. Kalau mau bahas dari volume 1 sampai volume 5 nya itu agak kelamaan, jadi gue langsung bahas ke volume 6-nya. Dan untuk volume 1 sampai 5 kan udah diadaptasi juga oleh manga kan. Jadi walaupun ceritanya agak gimana ya? Agak bertukar-tukar, ada yang di masa depan, ada masa lalu gitu. Jadi agak susah dicerna. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita langsung lanjut aja ke volume 6 dan seterusnya. Dan sampai di sini dulu videonya. Selamat berjumpa kembali.